diskusi. Semoga nanti kita bisa berdiri dengan sebaik-baiknya. Waktu membaca ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan, seperti biasa sebelum kita mulai kajian dan tausiah, kita tadarus terlebih dahulu. Dan pada pertemuan kali ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 102. Wa taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Manis banget, cuman nggak bisa buka ya, aku tolong dong. Manis banget. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu adalah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tentunya nikmat yang paling tak ternilai adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik ini, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang harus selalu kita jaga dan kita rawat, di mana pada saat ini banyak sekali perkara-perkara yang mungkin bisa membuat seseorang itu kehilangan keimanan tanpa disadari, atau melakukan perbuatan kesyirikan tanpa disadari. Dan ini yang lagi tren sekarang, ada namanya cek khodam. Ini juga satu perkara yang harus kita jauhi, meskipun mungkin hanya main-main. Ya, kan ada namanya cek khodam. Jadi setiap orang akan katanya bisa dicek khodamnya apa, gitu ya. Ada yang bilang khodamnya wujudnya macan atau terwelu. Ya. Ini satu hal yang harus kita waspadai untuk kita maupun anak dan keluarga kita. Kadang
ketika ada kegiatan ataupun acara semacam ini mungkin hanya main-main, hanya gurau, tapi ini adalah satu hal yang bukan sesuatu yang untuk dibuat gurauan. Dan kadang-kadang disebut itu cekodannya, ini maksudnya harimau, seperti ini yang melindungi kodam ini harimau, begini begitu dan seterusnya. Yang ini adalah satu bentuk kesyirikan, ya, karena yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang melindungi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak perlu ikut-ikutan ataupun terbawa arus yang lagi ngetren, biasanya terutama anak muda. Ya, ini sebagai orang tua hendaknya selalu memperhatikan keluarganya, anak-anaknya yang masih muda, terutama kalau ikut-ikutan dalam acara seperti ini harus dilarang, ya, karena ini adalah perbuatan yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan yang itu bisa berdampak negatif untuk ketauhidan ataupun keimanan kita. Nah, kemudian juga kita bersyukur kepada Allah pada siang ini, pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Haji Kuncono. Sungkono atau Kuncono? Namanya siapa Pak Kuncono? Pak Kuncono ya. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Haji Kuncono dan keluarga yang telah berkenan untuk menyediakan tempat beserta kelengkapannya di acara ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, memberikan keberkahan untuk Bapak Kuncono sekeluarga dan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada sahabat saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti, di mana begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, begitu cintanya, begitu rindunya Rasulullah SAW kepada kita. Pada satu waktu beliau pernah berkata di hadapan para sahabatnya, di mana beliau mengatakan, sungguh aku merindukan saudara-saudaraku, sungguh aku merindukan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu? Kemudian Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Adapun ikhwani ataupun saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, mereka yang datang mengimani risalah, mengimani kenabianku, menjadi pengikutku, dan mereka tidak pernah melihatku. Jadi Rasulullah SAW merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang beliau sebutkan, dan saudara di sini adalah bukanlah para sahabat Nabi yang membersamai beliau, tetapi mereka yang hidup sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka tidak melihat Nabi, tetapi mereka mengimani dan mempercayai serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Beliau sangat menyayangi kita, sangat merindukan dan mencintai kita, bahkan saking sayangnya dengan kita sebagai umatnya. Ketika ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sana ada pilihan, maka pasti Rasulullah akan mengambil yang paling ringan untuk kita sebagai umatnya. Ketika ada perintah, ketetapan, syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, maka di sana Rasulullah selalu memilih yang paling mudah untuk umatnya.
Bahkan terkadang Rasulullah SAW beliau akan merasa sedih ya, ketika mengetahui umatnya mengalami kesusahan. Jadi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di mana Rasulullah SAW akan merasa berat ketika umatnya mendapatkan kesusahan, dan paling semangat untuk memberikan manfaat ya, bagi umatnya. Maka begitu tingginya dan begitu besarnya rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita, maka sudah sepantasnya kita balas dengan memberikannya salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini ya, jadi kita akan sedikit refleksi ataupun mungkin mengingat-ingat kembali di antara cara ataupun usaha menjaga kemakmuran haji yang telah kita lakukan. Ya, kita telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2012, itu berarti sudah 10-12 tahun ya. 12 tahun berlalu, dan itu adalah waktu yang mungkin dianggap lama bagi yang menganggap lama, tapi kita ada menganggap itu adalah waktu yang juga belum terlalu lama, tapi yang menjadi tujuan pokok kita setelah melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana haji kita menjadi haji yang mabrur, menjaga kemakmuran dari ibadah haji yang telah kita lakukan. Dan salah satu caranya adalah dengan mengadakan pengajian, mengadakan tausiah. Ya, ini salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita untuk memberikan saling menasihati, saling mengarahkan untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemakmuran haji adalah merupakan satu tujuan utama seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Dari refleksi ataupun apa yang telah kita lakukan, kemudian kita tarik ke depan ataupun kita tarik pada zaman sekarang, tentu apa yang kita lakukan pada tahun itu dengan apa yang kita yang dilakukan zaman pada tahun ini sudah banyak perubahan. Nah, terutama diantaranya adalah berkaitan dengan masalah berangkatnya. Ya, kalau kita sering mendengar bahwa panggilan haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memilih hamba-hambanya untuk menjadi tamunya, maka mungkin bagi sebagian kita benar-benar mengalaminya. Ya, untuk haji tahun ini sendiri yang kami lakukan ini bisa kita saksikan bagaimana Allah memilih hamba-hambanya, ya, dimana ada salah satu jamaah yang sebetulnya yang berangkat itu hanya istrinya saja, suaminya tidak, karena sudah berangkat di 2019. Ya, tapi semakin kesini istrinya semakin berharap suaminya bisa ikut, ya, karena merasa keberatan kalau berangkat sendirian. Hanya suaminya cerita, ya sudah Bu, banyak berdoa saja kepada Allah semoga bisa menemani. Mana secara hitungan tidak ada kuota, tidak ada, suaminya ini belum daftar. Artinya bahwa tidak ada kuota untuk suaminya ini. Tapi kemudian ya dengan dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian dihubungi, ditelepon, Bapak apakah mau berangkat tahun ini dengan membayar sekian. Kemudian ya Ustaz, saya bisa, insya Allah. Akhirnya kita
ceritanya bisa bersamai istrinya berangkat. Ada juga yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang jamaah yang seharusnya dia berangkat tahun 2028, ya, jadi masih 4 tahun lagi, ya. Tapi kemudian dari jamaah yang berhak melunasi, ada yang sudah melunasi, tapi qadarullah, ya, ibu-ibu, ya, jamaah ibu-ibu ini beliau sakit, ya, hanya kemudian juga kehendak Allah beliau meninggal karena sudah melunasi. Nah, kemudian karena sudah melunasi, ya, maka agar semua bisa dikembalikan harus diisi dengan penggantinya, ya, harus diisi dengan penggantinya. Nah, setelah dicari, dipilih, terpilihlah, ya, kebetulan namanya Bu Endang, terpilihlah juga nama yang sama, Bu Endang. Nah, tapi Bu Endang yang kedua yang barangkali tahun 2028. Nah, ini ditelepon bagaimana, apakah ibu bersedia berangkat, ya, meskipun kami tidak menjanjikan, ya, meskipun kami tidak menjanjikan karena harus diurus di Kemenak, ya, apakah ada rekomendasi atau tidak sehingga bisa masuk atau tidak. Nah, kemudian baik, ya, saya bersedia tapi tidak janji, ya, yang dari kantor mengatakan kami tidak janji sampai, ya, menunggu dari informasi 10 hari sebelum keberangkatan bisa tidak kunjung turun, sampai kemudian ya gelisah, sampai kemudian pas 3 hari sebelum berangkat bisa baru turun. Jadi bisa baru turun, dan pada saat itu si ibunya ini ketika dari petugas datang menemui, ya beliau tidak mau ketemu, biar anak-anaknya saja yang ketemu supaya tidak mendengar langsung, karena dianggap dikira ini datang untuk mengabari kalau visanya nggak turun. Nah, jadi kemudian ternyata datang untuk mengabari kalau visanya keluar, visa izinnya keluar, sehingga 3 hari sebelum keberangkatan, ya, visanya baru keluar dan baru bisa ada kepastian berangkat. Ya, itu gelangnya belum jadi, ya, gelang haji yang besi itu belum jadi, di buku panduan juga fotonya nggak ada, seragamnya juga harus 3 hari harus selesai dijahit dan seterusnya, ya, harus mengejar semua kelengkapannya. Nah, dalam waktu 3 hari ini. Tapi ini kita bisa menyaksikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hambanya untuk berangkat haji. Ya. Di satu sisi orang yang sudah mendaftar, sudah melunasi, tapi kemudian karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, tidak direkomendasikan oleh kesehatan, oleh tim dokter, harus tidak berani berangkat. Jamaah yang seharusnya berangkat tahun 2028, dia bisa berangkat di tahun 2024. Tapi ini sepertinya hanya berlaku untuk haji plus. Ya, dan haji reguler kayaknya nggak bisa, ya. Ya, karena lebih aturannya lebih ketat. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ambil pelajaran dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang telah Allah pilih. Dan yang Allah pilih itu, ya, bukanlah mereka yang, tidak semuanya yang Allah pilih itu adalah orang ahli ibadah. Maksudnya, kalau yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang seorang yang dekat dengan agama, orang yang seorang ustadz ataupun seorang ulama, seorang alim, seorang kiai, maka tentunya mereka yang menjadi imam masjid, mereka yang sekian puluh tahun
berkhidmat kepada agama ini, mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu. Tetapi Allah memanggil dan memilih yang Allah kehendaki. Termasuk dalam hal ini yang tahun ini menjadi anak pembicaraan adalah kaitan dengan masalah haji pakai visa ziarah. Nah, ini juga lagi jadi perbincangan. Mengapa? Karena banyak yang kemudian mencari ataupun mengumpulkan orang-orang yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji kemudian menggunakan visa ziarah. Nah, padahal jelas-jelas menurut Rasul mengatakan bahwa tidak ada haji tanpa tasrih ataupun tanpa visa haji. Tapi kemudian orang mengatakan, ya, mengapa mereka melarang orang yang ingin beribadah kepada Allah? Ya, mengapa mereka menghalang-halangi orang yang mau berhaji menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah kedzaliman, adalah perbuatan ini dan sebagainya. Ya, sehingga kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian mengundang ataupun memprovokasi sebagian jamaah ataupun orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian mereka ya di satu sisi ada yang karena memang tidak tahu, ya di satu sisi memang sudah tahu sehingga kemudian berangkat haji dengan memakai visa ziarah. Ya. Dan ini ketika kami pada saat pelaksanaan haji terutama ketika di Mekah ini banyak polisi hitam yang main one itu yang tugasnya memang mencari orang-orang yang berhaji dengan menggunakan visa ziarah. Nah, dan ini luar biasa ya. Dan banyak di media sosial ataupun kita mungkin pernah mendengar ataupun membaca bagaimana mereka yang berhaji dengan visa ziarah itu jadi di daerah Aziziyah, ya, kan banyak apartemen, banyak hotel-hotel bintang 3 yang di sana menampung orang-orang yang ingin haji pakai visa ziarah. Nah, dan orang Saudi ataupun pemerintah Arab Saudi ini tahun ini memang memberikan semacam penghargaan hadiah bagi mereka yang bisa menangkap ataupun bisa mencari orang-orang yang ingin berhaji pakai visa ziarah. Nah, itu apa? Ada yang mengatakan orang yang bisa menangkap satu orang dapat hadiah 300 real. Ya. Jadi memang lebih giat ya, tahun ini untuk mencari ataupun untuk meminimalisir ya, orang-orang yang ingin berhaji dengan visa ziarah. Dan ada yang tapi di sini juga Bapak Ibu sekalian memang haji ini masalah yang sangat kompleks ya. Jadi liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallah, liyashhadu agar kalian menyaksikan manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan dari melaksanakan ibadah haji ini. Karena juga ternyata ada permainan juga. Permainannya adalah mereka yang tertangkap di Mekah, di daerah Aziziyah, di sekolah dan sebagainya di sekitar kota Mekah ini, ada yang sebelumnya ditangkap kemudian memang dibawa ke Jeddah. Nah, tapi ada juga yang kemudian ditangkap lalu dikeluarkan dari kota Mekah, nama daerah Jumum, nah, dikeluarkan, sudah dilepasnya diturunkan dari mobil. Ya. Tapi ternyata yang mengeluarkan itu juga sudah menghubungi temannya, namanya yang setir taksi. Akhirnya bahwa ini ada orang-orang yang saya keluarkan dari kota Mekah, kalian jemput. Nah, datanglah taksi, bayar mahal, ya. Jadi ada yang bayar 500 real, yang bayar 1000 real, supaya bisa masuk Mekah lagi. Jadi luar biasa permasalahan yang begitu
begitu rumitnya. Dan inilah berhaji dengan visa ziarah itu memang kemudian telah ada fatwa dari lembaga fatwanya Arab Saudi bahwa orang yang berhaji dengan visa ziarah itu yaktam, artinya berdosa. Ya, jadi artinya berdosa. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mereka melaksanakan ibadah haji dengan cara yang tidak sesuai aturan, dan itu sangat berpotensi untuk membuat kesulitan ataupun nanti hal-hal yang tidak diinginkan ketika berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan memang haji tahun ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita perhatikan bagaimana minat kaum muslim untuk melaksanakan ibadah haji sampai kemudian mereka menggunakan visa ziarah, dan mereka berasumsi mudahnya berhaji dengan visa ziarah sebagaimana tahun lalu. Namun ternyata pada tahun ini semakin ketat. Nah, intinya bahwa haji itu memang ya satu ibadah yang banyak sekali kaum muslimin yang ingin melaksanakannya. Tapi kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita melakukannya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memakai jalan-jalan ataupun cara-cara yang itu justru akan membuat ibadah hajinya menjadi mungkin hajinya sah, tapi untuk mendapatkan kemakburannya itu adalah satu hal yang mungkin sulit untuk didapatkan. Karena apa? Karena dari aturannya saja sudah dilanggar. Nah, namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, jadi memang di satu sisi antrian semakin panjang, ya, haji semakin panjang, tapi juga di satu sisi ternyata ada satu kemudahan bagi mereka yang ada kelonggaran. Ya, hanya haji yang bisa tahun ini daftar bisa berangkat juga di tahun yang sama. Nah, adapun murah dan mahal itu ya kembali kepada masing-masing orang. Jadi apakah terjangkau atau tidak itu ya kembali kepada masing-masing dari orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji pula, semakin banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, ya, maka sesungguhnya ketika Allah memilih seorang hamba untuk menjadi tamunya, ya, melaksanakan ibadah haji, makin ada satu perkara yang harus sangat-sangat disyukuri. Ya, karena betapa banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun Allah belum mudahkan baginya. Nah, meskipun sebenarnya di antara kemudahan agama kita ini, ya, di antara kemudahan dan rahmat ya agama ini adalah sebetulnya banyak amalan-amalan yang itu jika dinilai ataupun pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan pahala haji meskipun tidak melaksanakannya. Ya, di antaranya adalah yang pertama, kalau dia belum pernah melaksanakan ibadah haji, setidaknya dia memiliki niat yang jujur, niat yang tulus, ya, dari dalam hatinya bahwa ingin berhaji. Ya, meskipun kemudian terkendala dengan kemampuannya ataupun dengan situasi dan keadaan, tapi niat yang tulus itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Nah, kemudian berikutnya adalah satu amalan juga yang perlu jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala setara dengan pahala ibadah haji adalah dengan menjaga sholat jamaah. Ya, menjaga sholat jamaah tepat waktu, meruput untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid.
itu juga pahalanya setara dengan pahala haji. Artinya bahwa kebiasaan kita bersuci dari rumah, berwudu dari rumah, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu pahalanya dikatakan dalam sebuah riwayat seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Jadi berwudu dari rumah, kemudian menghadiri sholat jamaah. Ya. Yang berikutnya juga anjurannya ketika kita untuk meruput menghadiri sholat Jumat, ya, menghadiri sholat Jumat. Ya, artinya bahwa memang kita sudah bersuci, sudah mandi dan bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian kita berjalan menuju ke masjid, ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Maka ini juga pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi kemarin ada guyonan, ya, ada jamaah yang baru pulang dari ibadah haji. Kalau di Mekah atau di Madinah, kalau mau sholat Jumat, ya, kalau mau dapat di dalam, ya paling tidak jam 10 ataupun setengah 10 sudah berada di masjid, meskipun Jumatannya jam 12 lebih. Nah, kalau ada guyonan jamaah yang kemudian saya pengen meruput Jumatan di sini, ternyata saya masih bisa bantu takmir untuk ngetek masjid. Karena saking beda keadaan ya tentunya Bapak-Ibu sekalian, tapi intinya bahwa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang bersegera, ya, bersegera untuk menghadiri sholat Jumat, ya, maka salah satu keutamaannya adalah dia mendapatkan pahala setara dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala setara dengan pahala melaksanakan ibadah haji adalah ketika kita datang ke masjid untuk menghadiri pengajian, untuk menghadiri majelis ilmu, ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Ini adalah motivasi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian untuk semangat menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk melakukan kebaikan tidak ada tujuan kecuali untuk belajar atau mengajar, ya, menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu atau jadi mendengarkan, ya, kajian ataupun menyampaikan kajian, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ini Rasulullah SAW mengatakan demikian, dan jika kita telah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan di sana amalan-amalan yang sebenarnya itu hanya kembali kepada kita mau tidak untuk melakukannya. Nah, kita apakah tergerak untuk melaksanakannya atau tidak? Nah, kalau kita tergerak kemudian kita melaksanakannya, maka kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar tersebut. Ya, bisa kalau kita mau hitung-hitung, ya, sehari kita bisa mendapatkan pahala setara dengan melaksanakan ibadah haji paling tidak 5 kali dalam sehari kalau kita mau menjaganya, yaitu apa? Terus ketika mendekati waktu sholat fardu, kita bersegera bersuci dari rumah, berwudu, kemudian bergegas menuju ke masjid, ya, menunggu adzan, menunggu iqamah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, itu pahalanya setara dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Dan sebagainya telah kita sampaikan tadi, termasuk yang sering kita dengar berkaitan dengan sholat syuruk, ya, pada siapa yang hadiri sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan pahala umrah secara sempurna. Ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar
sebagaimana layaknya kalau kita melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Cuma kembali kepada kita hanya membutuhkan kekuatan, membutuhkan motivasi, yang membutuhkan semangat. Ya, jadi tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Nah kemudian baguskan dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya kita juga pernah mengalami bagaimana situasi dan kondisi ketika kita berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Namun dari segi kepadatan, dari segi kemacetan, dari segi kesulitan ketika berada di kawasan ini di Arafah, Musdalifah dan Mina tentunya sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan pada tahun 2012 yang lalu. Ya, tahun 2012 itu kita tidak ataupun jarang sekali mendengar ada jamaah yang gagal mabit di Musdalifah. Ya, jadi gagal untuk bermalam di Musdalifah. Jadi dari Arafah ketika tenggelam matahari di tanggal 9 kemudian bergerak menuju ke Musdalifah. Nah, tahun ini ya Bapak-Ibu sekalian, bahwa memang Kemenak memberikan mengatur kebijakan bahwa di Musdalifah cukup dengan murur. Ya kan, hanya murur itu ya hanya nyebrang saja, hanya lewat saja gitu. Jadi tidak perlu bermalam. Ya, ini sebetulnya adalah satu hal yang mungkin yang kita sayangkan. Ya, kita sayangkan kenapa harus murur kalau bisa mabit ataupun bisa bermalam, meskipun itu hanya muqdhamul lail ataupun hanya sebagian besar di malam tersebut. Nah, dan ternyata pemerintah memang tahun ini memberikan kebijakan kaitannya dengan murur. Di Musdalifah tidak perlu bermalam, tidak perlu turun dari bis, ya, tidak perlu menginap tidur di Musdalifah, tapi cukup melewati saja. Nah, ternyata ini menjadi problemnya apa? Jalan jadi macet. Ya, karena semua bis di jalan, ya ketika sampai Musdalifah memperlambat bisnya. Nah, padahal itu harus bergerak secara dinamis ya. Dan ternyata ya memang banyak sekali saat ini jamaah haji di tahun ini yang mereka gagal untuk mabit di Musdalifah. Ya, jadi ini beda situasi. Kalau yang pertama memang tidak mau mabit, nah yang kedua sebetulnya sangat ingin ya bisa mabit, tapi sama-sama tidak bisa. Tapi tentunya sudah hukumnya pun berbeda, ya, hukumnya berbeda. Nah, jadi kalau memang seseorang itu berniat untuk tidak bermalam di Musdalifah, padahal tidak ada uzur, tidak ada alasan penyebab yang membuat orang itu tidak bermalam di Musdalifah, sesungguhnya dia harus membayar dam, karena melanggar wajib haji. Tapi ini yang salah satu khasnya haji plus itu, haji yang memang plus itu ya itu mereka sudah menyiapkan dam untuk melanggar wajib haji. Jadi ini luar biasa, ini manusia punya duit murah kemudian haji pengen senyamannya. Jadi ada sebagai tertentu sudah menyiapkan 5 dam, ya, 5 dam. Ya, 5 dam itu kalau satu kambilnya dihargai misalnya 400 real gitu ya, 400 kali 5. Untuk apa? Yang pertama adalah sengaja tidak mabit di Musdalifah. Jadi dari Arafah langsung ke Mina. Nah, itu dilewati sengaja, ya, sengaja dilanggar, kemudian bayar dam 1. Nah, kemudian sampai ke Mina, ya, melempar jumrah Aqabah, kemudian motong rambut. Ya, seharusnya nanti di
ketika bermalam di Mina dia sengaja tidak bermalam, dia kembali ke hotel, bayar dan lagi. Itu lah. Pena lah ya. Ibadahnya baik masalah pena. Kemudian ya seharusnya dia bermalam menginap di Musdalifah selama 3 hari 11, 12, 13 dan kemudian berjumrah Aqabah ketika di Mina. Nah, ini juga mereka nggak tinggal di Mina, mereka di hotel. Kemudian apa? Bayar dam. Nah, ini kalau bisa kita bilang ini ya kayak dulu orang-orang yang meskipun beda hal, tapi ini adalah bentuk-bentuk akal-akalan. Ya, bentuk akal-akalan seorang hamba mereka mengakal-ngakali agama ini. Ya meskipun itu tidak sebetulnya satu hal yang memang dengan bayar dam itu dia bisa dia boleh, tapi dengan faktor kesengajaan yang kemudian tidak ada undur, tidak ada kesulitan-kesulitan, ya sebetulnya dia secara fisik juga mampu, ya, tapi karena ingin mendapatkan kenyamanan, tidak ingin menghadapi kesusahan dan kesulitan, akhirnya mengeluarkan dam tadi. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran wajib haji itu sebetulnya tidak selalu harus dibayar dengan dam, tapi juga harus diganti dengan tobat, ya, dengan tobat kepada Allah karena dia telah mengakal-akali aturan, dia telah sengaja melanggar apa yang telah Allah wajibkan, sehingga sebenarnya dam itu tidak cukup, tapi dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini memang sebagai sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan apa yang dialami ketika di Mina, itu memang satu hal yang sangat seseorang itu merasa khawatir. Ya. Padahal haji itu ya memang bukan hanya sebatas jalan-jalan, bukan hanya sebatas untuk bersenang-senang, bukan hanya sebatas kemudian supaya kemudian pulang dengan membawa sertifikat haji. Tidak sesederhana itu, ya, tidak sesederhana itu. Tapi itu adalah haji itu merupakan proses, merupakan rangkaian ibadah dari satu ibadah yang lain, merupakan sebuah pergerakan, ya, sebagai bentuk, ya, pengikraran diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji, dan itu harus kita kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya, jadi semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Maka bagi Bapak Ibu, kalau misalnya seandainya kita nanti Bapak Ibu kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ya itu hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan ketika kita bercerita ataupun ketika kita misalnya kita sedang melaksanakan haji, kemudian ada tetangga, ada saudara, ada sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji, maka satu hal yang harus kita sampaikan, harus kita ingatkan bahwa di ibadah haji itu bukan sekedar ibadah untuk jalan-jalan, tapi di situ ada ujian mental, ada ujian tabiat kita akan benar-benar diuji, ya, sifat asli kita akan benar-benar diuji. Itulah mengapa Allah mengatakan faman farada fihinal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal. Di sini ada kefasikan untuk menghindari perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan yang itu bertengkar, adu mulut, ya, karena memang haji itu sangat berpotensi membuat seseorang menjadi gampang tersulut emosinya, menjadi gampang marah, ya. Di waktu melaksanakan ibadah haji itu juga akan tampak seseorang itu apakah sikap dan sifat egoisnya juga akan tampak, ya. Dan ini benar-benar dirasakan ketika seseorang itu sudah
merasa selamat, sudah merasa aman, sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kadang kemudian lupa dengan apa yang menjadi hak dari saudaranya ataupun dari jamaah lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Dan ini beberapa kali terjadi kaitan dengan masalah koper, masalah barang bawaan. Itu ketika setiap orang sudah mendapatkan kopernya, biasanya kemudian ya sudah ya. Jadi kepedulian untuk memperhatikan jamaah lainnya ataupun sahabatnya, kawan yang belum dapat koper itu jadi kurang. Nah, terjadi ketika sudah koper itu dibagikan kepada yang berhak masing-masing, ada jamaah yang memang kopernya belum dapat. 1 hari belum ketemu, 2 hari belum ketemu, hanya kemudian diumumkan. Ternyata memang koper itu ada di kamar salah satu jamaah. Ada di salah satu kamar jamaah. Dan ternyata kamarnya berdampingan. Jadi di sini susah, koper berhari-hari, ya orang ini belum bisa ganti baju karena ada di koper tersebut. Nah, karena yang kamar sebelah ini merasa kopernya sudah dia temukan, dia sudah mendapatkan kopernya, dia hanya tidak peduli dengan koper yang ada di tempat itu. Nah, setelah diteliti, dicari, ternyata apa? Ternyata kopernya ada di kamar sebelah. Nah, jadi memang pelaksanaan ibadah haji ini merupakan sebuah ibadah yang menguji dan akan menampakkan sikap dan sifat asli seseorang ya, ketika berada di terutama pada pelaksanaan ibadah haji mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan karena itu satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa sebagai ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat sulit, ibadah yang itu menggabungkan antara materi dengan fisik, maka hendaknya seseorang itu ketika melaksanakan ibadah benar-benar menjaga niatnya, benar-benar menjaga ketulusan haji, ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala ataupun niat-niat tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Ya. Karena terdapat banyak orang yang melaksanakan haji tapi sesungguhnya dia tidak berhaji. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Umar bahwa ar-rabbu katsir wal hajju qalil. Jadi orang yang berkendara, orang yang datang, orang yang melakukan perjalanan ke tanah suci, ke Mekah itu banyak. Tapi yang benar-benar melaksanakan haji, yang benar-benar melaksanakan umrah itu sedikit. Ya. Jadi ar-rabbu katsir wal hajju qalil. Ya. Orang yang melakukan perjalanan, orang yang menaiki kendaraan dan transportasi ke Mekah itu banyak. Tapi yang benar-benar berhaji, bagi orang yang benar-benar berumrah itu sangat sedikit. Abdullah bin Umar mengatakan demikian ketika beliau melihat begitu banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Ya. Jadi begitu banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, yang kemudian Abdullah bin Umar mengatakan bahwa yang berangkat, yang pergi itu banyak, tapi yang benar-benar orang yang melaksanakan ibadah haji itu sedikit. Nah, Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah beberapa hal yang mungkin menjadi pengingat untuk kita semuanya, menjadi refleksi dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang Muslim, bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun yang belum, ataupun yang ingin kembali melaksanakan ibadah haji, bahwa sebagai sebuah ibadah yang melalui proses, melalui tahapan-tahapan yang itu yang benar-benar kita lakukan didasari dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, Allah telah merintahkan kepada kita bahwa setiap kali kita selesai melakukan ibadah itu, hendaknya kemudian kita ikuti dengan banyak beristighfar. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah apapun, nah, baik itu ibadah haji ataupun
ibadah kaitan dengan bacaan Al-Quran, ataupun ibadah kaitan dengan sedekah, ibadah yang kaitannya dengan sholat dan sebagainya, semua ibadah. Kita diperintahkan untuk beristighfar setelah melaksanakan ibadah tersebut. Mengapa? Karena istighfar itu tujuannya adalah untuk menghilangkan sikap ataupun mungkin yang muncul dari diri kita untuk riya, untuk sombong, ataupun untuk memamerkan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Ya, kita selesai sholat, kita istighfar. Ya, tujuannya apa istighfar itu? Para ulama mengatakan istighfar setelah ibadah yang dilakukan itu tujuannya yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah, ya, meminta ampun kepada Allah karena kekurangan-kekurangan, ya, kekurangan-kekurangan yang telah kita tinggalkan pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Nah, itu maka kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, beristighfar kepada Allah setelah melaksanakan ibadah sebagai bentuk bahwa kita, ya, sebagai seorang hamba, ya, melaksanakan ibadah itu karena kebutuhan kita, ya, karena kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita selesai melakukan ibadah, bukan tidak ada yang perlu kita banggakan, ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena memang kita benar-benar butuh dengan ibadah tersebut. Nah, kemudian disebut secara khusus dalam ibadah haji karena memang ibadah haji ini ibadah yang besar, ibadah yang tidak semua orang bisa melakukan, ibadah yang selalu menjadi perhatian, ibadah yang kadang sebelum pelaksanaannya sudah capek dulu karena saking banyaknya orang yang datang, orang yang memberikan selamat, orang yang ingin minta didoakan dan sebagainya. Kemudian setelah pulang dari haji juga demikian, sehingga perlu banyak-banyak beristighfar setelah selesai melakukan sebuah ibadah, ya, dalam pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ustaz warahmatullahi wabarakatuh, demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga kita diberikan istiqomahan, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada di atas ketaatan. Allah memberikan ilham kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita untuk selalu beristighfar, untuk selalu menyadari kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau tanyakan? Yang nyambung kan? Pak Arif Rumian kemauan? Ibu sudah Nanti saya servis dengan jadi maaf Ustaz, mungkin bisa ingin lebih memperdalam lagi kan, intinya bahwa haji itu adalah panggilan atau istilahnya rezeki dari Allah yang tidak bisa dipastikan buat siapa. Itu tidak panggilan ya, tapi dalam perjalanan ke sana itu kan ada yang tahu istilahnya ini nanti besok akan nyerempet-nyerempet yang tadi yang istilahnya yang mempersiapkan jam-jam tadi itu. Yang kedua memang tidak tahu karena ketidaktahuan istilahnya beliau tidak memberitahu. Itu ada dua kemungkinan itu. Nah itu istilahnya itu hajinya gimana? Karena dari berawal dari tadi bahwa haji itu adalah panggilan atau rezeki dari Allah yang istilahnya tidak bisa berangkatnya ke sana karena bisa berangkat aja itu sudah suatu rezeki. Tapi ada dua keadaan, yang satu besok kerepet-kerepet atau berangkat, yang kedua memang tidak tahu karena belumnya tidak itu. Yang kedua ini mungkin yang banyak tawaran untuk Ustaz dengar bahwa ada haji-haji plus yang ekonomis yang itu berangkatnya itu hampir mirip-mirip furoda ya. Jadi tapi di sananya nanti di tariahnya kalau sekarang itu cetak ngaji apa? Armusa, Armina, Armuna atau Armina itu
itu istilahnya hari-hari itu tidak tinggal di Minanya, tapi di apartemen atau hotel yang dekat Jamarot. Nah, waktu hari Tarwiyah itu jamaah diajak masuk ke Mina, kira-kira tinggal berapa jam atau misalnya maghrib di situ, nanti keluar lagi berarti hari ke 8, 9, 10 sebelum ke 8, 9 sebelum ke Arafah. Jadi nanti tinggalnya di luar Mina. Jadi untuk menggugurkan sahnya ke Minanya nanti mungkin malam atau siang masuk ke Mina, itu resmi, tapi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Cuma tinggalnya aja tidak di Mina, tapi di luar Mina, di dekat Jamarot. Itu apa ya yang saya tanyakan, kayak gitu itu tadi ada dua keadaan tadi. Tetap kita memaksakan berangkat dengan istilahnya tahu itu nyerempet-nyerempet atau bayar dam tadi, itu istilahnya hajinya gimana? Terima kasih. Ya, baik, yang pertama memang haji itu adalah panggilan. Nah kemudian ketika kita mendapatkan kemudahan dan kita merasa sebagai seorang hamba yang dipanggil, ya, maka hendaknya kita memantaskan diri, ya, memantaskan diri untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana layaknya ketika kita mendapatkan undangan mungkin dari gubernur, dari presiden, kita jauh-jauh sudah menyiapkan, memantaskan diri, pakaiannya, ya kita milih pakaian pakaiannya seperti apa supaya pantas, kalau tidak mungkin pakai pakaian biasa. Kemudian kedua, protokolnya biasanya seperti apa, ya kalau di keraton misalnya, kalau di tempat kita di Jogja ini kadang kalau ketemu sultan pun harus, kan nggak mungkin langsung jalan tegak sampai depan sultan gitu, biasanya kalau di keraton ya terutama biasa harus ya nunduk dan sebagainya. Kemudian kan ada aturan-aturannya. Nah demikian pula ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sadar dan kita tahu bahwa kita memang dipanggil, artinya bahwa secara kuota kita dapat, secara finansial kita juga bisa, secara fisik kita mampu, maka itulah yang harus kita memantaskan diri. Memantaskan diri itu bahwa kita dipanggil oleh Allah minta haji, ya, maka kita memantaskan diri dengan cara yang pertama ya, karena berangkatnya bareng-bareng, untuk mendukung proses haji kita, carilah teman-teman, carilah pendukung yang bisa membuat haji kita lebih baik. Yang kedua juga protokolernya, tata caranya itu kan sudah ada. Kalau kita dipanggil oleh Allah ya kita kemudian mempelajarinya, ya, jadi mempelajarinya aturan-aturannya pelaksanaan ibadah haji itu seperti apa. Nah, dengan tujuan apa? Supaya harapannya adalah mendapatkan haji mabrur. Kalau haji mabrur itu ya tentunya dari salah mabrur ini dari sebelum berangkat sampai setelah berangkat sampai pulang dari haji itu mabrur ini adalah satu kesatuan. Ya. Tentunya mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan sunnah-sunnahnya, dengan wajib dan rukunnya yang dikerjakan, maka potensi ataupun kemungkinan mendapatkan mabrur lebih besar, ya, lebih diharapkan mendapatkan haji mabrur daripada mereka yang tidak melaksanakan apa yang disunnahkan, apalagi kemudian meninggalkan apa yang diwajibkan, ya, sehingga semakin sempurna seseorang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan semakin besar pula harapan mendapatkan haji mabrur. Ya, tapi ketika kita ataupun seseorang sudah mendapatkan panggilan dari Allah, sudah panggilan ini, tapi kemudian tidak memantaskan diri itu kemudian saya ini dipanggil untuk haji, berarti saya harus tahu cara haji yang benar itu bagaimana. Ya, cara haji yang benar itu bagaimana, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Nah ini kan harus dipelajari supaya kita pantas ketika datang ke sana, kita tahu apa yang harus kita lakukan, bukan kemudian kita melanggar dan kita tidak menyadari kalau kita melanggar karena ketidaktahuan kita. Nah sehingga
ketika seorang mendapatkan panggilan itu ya ada syarat dan ketentuan, yaitu memantaskan diri, ya, memantaskan diri ya, untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Ya. Tapi kalau kemudian memang sejak awal sudah tujuannya berbeda, ya seperti kemarin ada dewan yang terhormat, ya, tim was DPR itu. Jadi DPR itu jamaahnya mereka kalau tawaf sa'inya pengennya berdua saja, nggak mau rombongan. Anggota yang terhormat gitu. Jadi saya membawa satu jamaah ibu-ibu itu, maaf Ustaz, nanti setelah ini saya di video direkam ya, mau buat konten. Loh, buat konten loh, iya. Saya mau maju jadi calon gubernur. Jadi mau jadi gubernur dari partai PDI. Gitu. Terus ya ahli ya direkam ya, karena memang tadi bagaimana kita memantaskan diri kita bahwa haji itu benar-benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bersih dari obsesi ataupun tujuan-tujuan dunia yang ingin dia dapatkan. Ya, tapi karena tadi suruh merekam ini, akhirnya kita direkam. Ya, terus kemudian gubernur mana Bu? Gubernur Bengkulu. Hanya terus, oh ya kebetulan saya kemarin juga umroh bawa jamaah haji, orang ini juga mau maju jadi calon gubernur Bengkulu juga. Siapa satu ini. Ternyata dalam waktu haji umrohnya bawa calon orang yang mau maju jadi gubernur Bengkulu, hajinya juga ketemu juga, ini dua-duanya nanti jadi rival gitu ya. Tapi intinya bahwa itu haji itu satu ibadah yang memang hanya untuk Allah, hendaknya dibersihkan dari tujuan-tujuan dunia yang ingin dia dapatkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi masalah sebetulnya adalah masalah lama yang selalu terulang kaitan dengan mereka jamaah haji yang mendapatkan hotel, mendapatkan penginapan yang itu kalau diukur itu dengan Mina sangat dekat sekali. Jadi hotel itu dengan Mina sangat dekat sekali. Keluar itu melangkah beberapa langkah sudah masuk Mina. Nah, memang bagi sebagian jamaah haji ini satu sisi memudahkan ketika prosesi haji. Tapi satu sisi ya memang untuk ke haramnya, untuk tawafnya, ke Masjidil Haramnya jauh. Nah, pada pelaksanaan proses ibadah haji itu ketika di tanggal 8 mulai tarbiyah itu memang kemudian sebagian kalau kemenak pemerintah kita tidak ada namanya tarbiyah. Kalau kita ingin tarbiyah maka kita tanda tangan surat namanya surat tanazul. Ya, surat tanazul yang itu pernyataan kalau ada apa-apa di tanggal itu menjadi tanggung jawab pribadi, bukan menjadi tanggung jawab ketua kloter ataupun pemerintah. Dan ini tiap tahun kalau di haji reguler selalu kita lakukan. Nah, mereka yang tinggal di dekat Mina itu bagi sebagian yang tidak tahu, mereka memang sudah menganggap itu bagian Mina sehingga mereka pun bermalamnya di hotel. Padahal sesungguhnya itu bukan Mina. Ya, memang sangat dekat dengan Mina. Sebagian orang karena kurang ilmunya sehingga sudah dia bermalam di situ di tanggal 11, 12, dan 13. Nah, tapi bagi orang yang tahu maka mereka akan di hotel, tapi ketika nanti di sore hari sebelum terbenam matahari mereka ke Mina. Ya, ke Mina nanti sampai jam 12 malam sampai sebagian besar malam, baru kemudian nanti kembali ke hotelnya lagi, yang itu hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki. Jadi intinya adalah bermalamnya ini. Ya, jadi bermalamnya. Jadi siangnya mau tidak di Mina tidak ada masalah, tapi bermalamnya dan nanti ketika setelah zawal di siang hari melempar jamarat. Nah, sehingga di sini
bagi sebagian kemudian menganggap remeh dalam masalah ini lalu sengaja bermalamnya di hotel karena lebih nyaman, ya maka ini sudah sebuah pelanggaran yang mengharuskan membayar dam, ya. Dan kalau sengaja itu memang bentuk tanpa ada unsur yang dibenarkan, itu menjadi sebuah bentuk pelanggaran ataupun menganggap mudah ataupun menyepelekan apa yang menjadi ketentuan di dalam agama kita, khususnya dalam ibadah haji. Demikian. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya tentang pahala yang setara dengan umroh dan haji tadi. Tadi yang intinya barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka seperti memperoleh pahala haji dan umroh, pahala yang sempurna. Nah itu bagaimana kalau misalnya melakukannya tidak di masjid tapi di rumah? Jadi misalnya berjemaah dengan keluarga, terus zikir sampai waktu suruh sholat 2 rakaat, itu bagaimana Ustaz? Hanya itu saja, terima kasih. Berkaitan dengan keutamaan ini, Rasulullah SAW mengatakan di masjid, ya, di masjid. Jadi barang siapa yang menghadiri sholat subuh berjamaah di sini adalah di masjid, bukan di rumah, ya. Kalau di rumah hukumnya berbeda, karena hukum asalnya untuk laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Nah, biasanya menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan wanita yang sholat di rumah dan dia tidak sholat di masjid, apakah mendapatkan keutamaan ini? Nah, maka jawabannya adalah seorang wanita itu terbaiknya adalah memang sholat di rumah, ya, sholat di rumah, dan itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Tapi yang terbaik itu dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada pahala itu sendiri, ya, ketika dia melaksanakan di rumah. Namun di satu sisi kadang memang suasana hati ataupun kita ingin variasi, ingin supaya tidak jenuh dalam beribadah, maka kemudian sesekali seorang wanita itu berjamaah di masjid, maka itu tidak mengapa dan itu dibolehkan, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk sholat di masjid meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, artinya bahwa sesekali berjamaah di masjid itu adalah kebiasaan para sahabat wanita dulu, juga mereka berjamaah di masjid. Tapi kemudian setelah berjamaah mereka langsung bersegera kembali ke rumah. Nah, sehingga dalam hal ini jika ingin mendapatkan keutamaan ini untuk wanita, kemudian sholat berjamaah di masjid, kemudian berzikir sampai terbit matahari dan seterusnya, yang mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, maka ini boleh-boleh saja. Nah, namanya untuk mendapatkan marame hati, gitu ya. Tapi secara umum sholat di dalam rumah itu yang lebih utama. Sehingga tidak berlaku bagi kemudian satu keluarga, suami istri dan anak-anak melaksanakan jamaah sendiri di masjid di rumah, ya, menyelenggarakan jamaah sendiri di rumah, tidak di masjid. Karena hukum asalnya untuk bapak-bapak memang untuk laki-laki secara umum ya sholatnya berjamaah di masjid, sehingga ketentuan tadi mengikat, ya, ketentuan mengikat jamaah di masjid, kemudian zikir di tempat duduknya, ya, kemudian sampai 2 hari sampai terbit matahari. Setelah itu kemudian sholat sunat 2 rakaat. Ini ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi untuk mendapatkan keutamaan pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut. Demikian. Terima kasih Ustaz. Sabun.
Oke. Ada lagi? Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mari kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, untuk kebaikan sahabat-sahabat kita dan untuk kebaikan kaum muslimin secara umum. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.